Assalamualaikum sobat sekalian, kembali lagi kita bertemu dengan channel ini. Sekarang saya berada di Desa Tanjung Emas, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin. Di depan ini adalah lapangan bulu tangkis sekaligus kantor, di sebelahnya kantor Kepala Desa Tanjung Emas. Kepala Desa Tanjung Emas Bapak Haji Ahmad Waroh. Dan inilah pelang-pelang yang ada di depan desa. Kita dapat menyaksikan ada LPMD, ada tim penggerak PKK Desa Tanjung Emas. Ini di bagian kiri, kemudian di sebelah kanan sini kita dapat melihat ada beberapa badan permusyawaratan desa, kemudian ada ya seperti ini. Dan saya akan mencoba masuk ke dalam kantor kepala desa. Apakah Bapak Haji Ahmad Waroh ada? Kami akan berbincang-bincang sejenak tentang hal tersebut. Selamat menyaksikan. Pak Kades, jadi kami atau masyarakat luas ini pernah mendengar di desa Bapak ini ada semacam kunjungan dari warga negara lain. Kemudian juga didengar di sini ada makam keramat. Kemungkinan makam keramat itu seperti apa Pak Kades? Coba Pak Kades kalau minta dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak. Untuk Buyut Mas Pak, Buyut Mas itu setiap nelayan-nelayan yang ingin mungkin mencari rezeki itu datang ke Buyut Mas. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk dijadikan taman wisata religi. Oh, jadi setiap kali ada masyarakat secara turun-temurun yang akan mencari ikan ke laut, selalu berziarah dulu ke makam Buyut Mas. Iya Pak. Oke. Sepertinya di tengah-tengah kita ini sudah ada tua-tua adat. Iya. Coba saya numpang bertanya Pak Kades ya, Iya, Pak. pada Pak tua-tua adat. Nama Bapaknya? Tuhir. Pak Haji Tuhir, setahu Bapak makam itu namanya siapa Pak? Namanya? Samaudin. Jadi Samaudin ini ada semacam karomah. Jadi toko-toko di dusun ini. Apa Pak Haji terdengar ada emas di dusun ini? Ya, Emas. Kalau di sini yang terbesar. Emas. Itu sembanung deh. Kalau di sini, anunan cagak ulas, bagus basuh. Pernah aku dipanggil. Kalau ini diremsak. Ini yang besar mas. Dalam badan mas. Ini bagus basuh. Aku anu batu. Pernah dapat cincin Pak itu? Cincin. Pernah aku dapat cincin. Cincin. Bapak ini hampir 3 Mana cincin aku diberi. Banyak kan kalau masyarakat. Kemana lah ada cincin. Pak limbang kan itu. Limbang itu. Berarti sebatang anu tu lah saka. Pak Haji sekarang umurnya berapa tahun? Aku. Bukan anu tu sekarang 80. 100. Aku nang anu waktu itu anu zaman Belanda dulu. Zaman Belanda. Ya. Zaman Belanda. Kalau Pak ini dapat berapa umur kamu? Saya sekitar 60 lebih 65 Pak. 65. Berarti ada masuk anak nomor? Nomor 5 aku. Nomor 5. Nomor 5 2 kali 5 10. 60, 70, 70, 90 Bapak. 90. 90.
Paling cepat 2 tahun Pak Siko budak. 2 tahun 10 tahun. Nah ini anak-anaknya udah ganti kalau Pak. Semangat Ada. Dewi lagi. Oke. Tinggal sekolah nak lagi. Oke, terima kasih Pak Ji ya. Nah, Pak Kades, Ya, Pak. sejauh mana kabarnya wong barat atau wong yang keluarga dari sel air itu seperti apa yang Pak Kades ketahui di sini Pak? Ini ada kunjungan-kunjungan tiap tahun. Ya, ke kunjungan tiap tahun orang turis baik dari Singapura, Malaysia, Jepang, itu 3 negara sering datang berkunjung ke Tanjung Mas ini. Dia tabur bunga Pak. Tabur bunga. Setelah tabur bunga mungkin dia menyapa masyarakat di sini atau ada semacam ucapan terima kasih atau ada oleh-oleh seperti itu. Ya, setelah dia tabur bunga, dia menyapa masyarakat warga khususnya di Tanjung Mas ini Pak, mungkin ngasih oleh-oleh seperti roti, bahkan dia sempat kemarin ngasih ke kantor ini Pak, Infokus Pak. Infokus. Iya. Sejauh ini dia berangkat rombongan itu dari bawah jembatan Ampera apa dari Sungsang Pak yang Pak Kades? Dari bawah jembatan Ampera Pak, dia nyantar speedboat sampai 3 speedboat besar Pak, yang mesin 200 PK. Jadi kalau dia bicara ke masyarakat ada juru bicara yang menghubungkan apa yang mereka bicarakan dengan masyarakat ya Pak? Ada, cuman juru bicaranya itu tidak langsung ke sini Pak, cuman sampai di speed itulah Pak. Tidak naik Pak. Jadi kami sebagai orang ini tidak pacak ngertikan Pak bahasa dia tuh. Bahasa dia. Tadi Pak aku sebelum sampai ke kantor Pak Kepala Desa melihat ada semacam memorial, semacam papan. Nah, ada tak harapan Pak Kades apa dibuat semacam tugu atau tempat duduk-duduk oleh pihak pengelola pemakaman di kebun bunga atau seperti apa Pak Kades? Harapan saya selaku kepala desa, saya minta kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin agar kiranya dibangun seperti tugu pesawat, kemudian dibuatkan dermaga besar Pak. Karena apa? Karena mayoritas nelayan itu Pak, keluhannya sekarang karena kapal-kapal takbut itu bersandar dan mengikat kapalnya itu di pedado. Nah, pedado ini banyak yang tercabut. Nah, keluhan petani nelayan kecil ini Pak, kapan pedado tercabut, dia terbawa arus, kena jaring, hancur jaringnya Pak. Harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Banyuasin, mohon kiranya agar kami dibantu buat dermaga Pak untuk penambatan kapal. Dermaga penambangan kapal. Sejauh ini ada belum upaya dari pemerintah desa atau pemerintah kecamatan untuk menghubungi pihak kapal yang bersandar itu? Jangan di sini misalnya atau belum pernah atau seperti apa Pak? Belum pernah Pak, belum pernah. Sedangkan kami Pak, pemerintah desa melalui musyawarah desa kami naikkan ke Musrembang, kami sudah mengusulkan Pak. Mengusulkan untuk ini dermaga tadi. Dermaga. Ya mudahan Pak Bupati, Pak Gubernur mendengar apa yang disampaikan Pak Kades Haji Ahmad Wero selaku Kepala Desa Tanjung Mas ini. Dan ini di sebelah kami ada tokoh masyarakat, ini ada tua-tua masyarakat yang kami duga anaknya nomor 5 berumur 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun tambah 10 jadi 70. Katakanlah beliau ini menikah umur 20 tahun jadi 90 Bapak ini paling tidak Pak. 90 Pak ya Pak, kita tebak-tebakan Pak ya tidak? Alhamdulillah sehat kamu tuh. Pendengaran Mas ini ada pantangan tak selama sampai tua macam ini apa? Pantang makan daging. Pantangan ada tak? Tidak ada pantangan. Oh iya mahal. Ada pantangan. Tidak ada pantangan. Makan be. Sehat ini. Oh. Kami ini 40 lebih dikit baru. Ada tuh. 50 lebih dikit. Kadang kesel-kesel. Lima lagi ada pantangan juga. Jangan orang, belum baik, belum orang naik lagi. Kalau Jangan dah ada orang itu tolong. kalau sering minum madu kamu tapi tidak. Kalau
Yang nomor aku zaman dulu pengen di anu. Iya, iya. Putih. Enggak lah kau, nak mabuk-mabuk kan. Oke, Pak Haji, terima kasih Pak Haji ya. Aku tak dengar bukannya nomor. Pak Kades, mungkin ada yang disampaikan terakhir kepada dinas dispora atau pada masyarakat, apa silakan berkunjung ke sini. Sudah siap belum mohon masyarakat nak berkunjung ke sini, atau dalam waktu dekat akan diadakan semacam perawatan terhadap makam ini dengan swadaya masyarakat, atau ada ahli warisnya, atau seperti apa Pak Kades lagi? Harapan saya Pak kepada dispora, Ya. mohon kiranya tolong disampaikan kepada Bapak Bupati bahwa setiap kunjungan turis ke Desa Tanjung Mas ini setiap bulan Desember Pak, mohon kiranya agar kami dibuatkan destinasi wisata seperti mungkin dermaga besar Pak, di samping bisa untuk tambatan perahu, tambatan kapal, bisa juga untuk destinasi wisata Pak, jadikan wisata. Ya, oke. Sekarang kita akan melihat Pak seperti apa makam keramat itu. Kita bisa sekarang ya Pak? Bisa Pak. Oke. Sampai jumpa saudara sekalian, sampai ke makam keramat Buyut Mas. Kita akan melihat. Sarung aku di mana? Ambil cepat. Kita akan melihat makam Puyang Mas bersama Bapak Kepala Desa, tim tokoh masyarakat yang tadi telah kami wawancarai. Tapi saya penasaran seperti apa makam Puyang Mas itu, karena menurut Bapak tadi atau kakek tadi, di sini banyak mas. Ada mas, ada uang melimbang mas. Ada sampai 3 suku Pak. Ada perak. Jadi ini potensi untuk membuat masyarakat di sini dapat berhasil guna. Sampai ketemu di makam Buyut Puyang Mas. Nah sobat, inilah makam yang diklaim oleh tokoh masyarakat yang dijadikan semacam makam keramat yang dikenal dengan makam Buyut Mas. Dan di sini sering setiap kali orang akan melaut semacam ziarah dulu ke makam Buyut Mas ini. Makam Buyut Mas ini terpisah dari desa, jadi kami tidak dapat merapat karena kondisi airnya surut. Jadi sesungguhnya ada tangga itu. Itu ada tangga yang untuk datang ke sana. Di sana ada bendera merah putih, ada bendera putih. Memang ini perlu kita lestarikan dan menjadikan untuk destinasi wisata. Sebegitu barangkali informasi makam Buyut Mas ini. Kami telah menemui tokoh masyarakat di sini dan beserta kepala desa. Jadi Pak tarik. Jadi ini foto. Ini tim kami yang meninjau ke sana. Ada Pak Jody, ada Bu Isa, ada Bu Cantik, Bu Juwita, kemudian ada Pak Kades, Pak Wiro, ada dua tokoh masyarakat yang kami ajak. Nah ini kalau dari kejauhan kami lihat seperti ini. Nah ini kami meninggalkan lokasi. Harusnya kami akan berziarah tadi, tapi karena posisi air lagi surut tidak dapat merapat dan mendekat. Harusnya kami tadi bisa merapat dan mendekat ke sana. Segitu, nanti pada kesempatan lain kami akan review lebih lanjut tentang makam tersebut. Terima kasih. Nah, inilah tempatnya Pak. Sobat sekalian, menurut masyarakat di sini, di sepanjang sungai ini, bantaran sungai ini banyak kayu pedado. Nah, kayu ini dijadikan tambatan atau mengikat kapal-kapal takbut, sehingga kayu-kayu ini
roboh, dan roboh ini mengena atau menghalangi jaring-jaring masyarakat. Nah, jadi ini yang tadi dipinta oleh Bapak Kepala Desa agar dicarikan solusinya supaya takbut ini bisa bertambat atau mengikatkan talinya tidak di kayu-kayu masyarakat, kayu-kayu alam ini, karena kayu-kayu ini roboh karena tidak tertahan takbut-takbut besar seperti itu. Nah, yang seperti kami ambil gambarnya ini. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ayo. Dadah. Dadah, Pak Ade. Oke Pak, tarik Pak, mulu. Sudah, ayo.